itu nunggu security ya. Jadi hari ini kita mau hadirin semua yang ada pada saat kejadian. Semua Diseret ya, dia bilang mohon ditanyakan kepada bapak-bapak yang ada di belakang saya diseret atau bukan. Saya mengeluarkan kata-kata apa? syukurin loh. Syukurin loh. Syukurin loh. Apa tuh? Dia bilang apa sih? Syukurin loh. Rasain loh. Biar tahu rasa gitu kalau nggak salah. Saya mana pernah nyukur-nyukur, ini bukan saya banget. Bukan saya banget kalau saya nyukur-nyukurin orang ya. Ngomong lu aja saya sama karyawan saya nggak pernah. Sama teman-temannya Alif nggak pernah. Sama Alif pun saya nggak pernah ngomong lu gue, nggak pernah. Dan saya rasa itu nggak pantas. Saya sebagai orang tua harus memberikan contoh. Ke semua teman-temannya Alif saya panggil namanya. Kalaupun saya lupa, kamu siapa ya namanya? Kamu, kamu, ntar pintu jangan lupa dikunci. Nggak pernah saya bilang lu gue, kecuali dengan teman. Lu kemana aja sih, gue kangen deh, lu main dong ke rumah gue. Oh itu jadi nggak bisa ketemuan, terus lu ngapain? Itu hanya sekedar di teman-teman. Tetapi kalau untuk anak, untuk asisten, untuk karyawan, teman-temannya anak, saya nggak pernah. Dan saya pada saat itu, waktu dia nunjuk saya sambil diangkat sama bapak-bapak, diangkat, dibopong, dibawa turun, itu dia nunjuk-nunjuk saya sambil ngancam saya, awas ya tante, lihat ya tante. Saya langsung ini, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya tuh di sini tuh tersayat-sayat saya. Tersayatnya tuh begini, anaknya siapa ya ini? Ibunya mana ya? Kok bisa ya anak yang udah tinggal di rumah saya 3,5 bulan berkata seperti itu? Saya sedih bukan apa, tapi saya sedih ingat ibunya ya. Dan gini teman-teman, selama dia tinggal di rumah saya 3,5 bulan, sekalipun ibunya tidak pernah telepon saya. Sekalipun, saya berharap ibunya tuh telepon, kita kenalan gitu ya, kenalan. Saya mamahnya dia, atau mungkin dia lagi telepon, tante nih mama saya mau bicara. Saya berharap, tapi sekalipun gak ada WA yang masuk dan gak ada telepon, gak ada ngomong apapun. Saya pernah sekali, supaya dia juga gak banyak diem di kamar, kan banyak diem dia itu di kamar ya. Saya tuh pernah, Eka, saya kebetulan perlu kain 15 meter dari gulungan. 20 meter apa 15 meter ya kak. Saya udah libatkanlah dia. Memang dia harus selalu diajak, kalau enggak tuh dari dia nggak ada tuh, tante lagi apa, sini saya bantuin, tuh sama sekali nggak pernah ada. Kak panggil kak, kita iniin kain, maksud saya tuh biar saya tuh bisa ngajarin banyak gitu ke dia. Akhirnya dipanggil dia maju, naik ke atas. Terus saya kita itu yuk dia bantuin tante yuk, kita tarikin kain. Dia juga banyak diem gini, ayo kita tarikin kain yuk, kita tarik. Ore bisa gitu. Saya juga kadang-kadang saya overin aja dia seneng. Mau telepon mamahnya dia, mau bilang dia pinter di rumah tante, bantuin tante, hebat dia langsung gini, bilang aduh, dramatisnya kok aduh gitu. Saya bilang gini, nanti tante minta ya nomor telepon mamahnya, tante mau telepon mamahnya, pengen ngobrol-ngobrol. Dia langsung ngelengos, selesai kain dia turun dan nggak nongol lagi. Besoknya sempat saya gini, dia belum kasih nomor telepon mama ke tante, mana nomor teleponnya, tante pengen kenalan sama mama dia. Aduh lagi. Dan sampai dia keluar dia nggak kasih nomor teleponnya. Karena saya udah minta 2 kali dia nggak kasih, ya saya juga diem. Oh mungkin dia nggak mau kali ya, mungkin malu atau apa, tanda kutip, saya nggak tahu. Tapi saya terus terang saya berharap ibunya tuh nelfon ke saya. Namanya dulu dia juga waktu kecil main ke rumah temennya 3 jam 4 jam sama mbaknya. Kan saya juga nelfon, maaf ya mbak, aduh anak saya nyusahin nggak di situ, ngerepotin nggak gitu kan, apa basa-basi lah apa. Ini nggak ada telepon sama sekali. Jadi ya sudahlah. Nah setelah 2 kali menjadi admin, tentunya dia udah punya uang ya, sudah dapat bayaran, udah punya uang gitu. Itu malah 2 hari nggak pulang, nggak pamit,
datang juga nggak say-hello atau nyapa, pergi juga nggak pamit. Terus saya pernah 24 jam tidak keluar dari kamar, sampai saya khawatir sekali. Sore-sore juga saya terus, Eka ketok terus, dia perlu makan, dia harus makan, dia harus minum, karena dia pernah sakit kan, pernah demam. Kita ketok kamarnya sampai kayak apa kita ketok, saya juga akhirnya turun, saya ikut ngetok juga, Dea. Sampai gagang pintu udah digini-gini juga nggak dibuka-buka. Akhirnya saya bilang, pergi kali ini anak, kan seperti biasanya kalau pergi juga suka nggak ngomong. Pergi kali, enggak kita nggak ada yang lihat dia pergi, kata Mbak Sen di rumah juga nggak pergi. Ya nggak mungkin lah kita ketok kayak begini. Dia bang, paling nggak tuh dia nyaut di dalam, ya tante masih ngantuk atau apa gitu nyaut. Ini nggak ada, sama sekali nggak ada. Saya udah deg-degan banget, saya aduh nih anak jangan kenapa-napa di dalam kamar, kalau sampai terjadi apa-apa di dalam kamar misalnya tuh anak kenapa gitu, aduh saya takut. Saya memang udah belakangan tuh udah sering deg-degan gitu sama itunya, sama sifatnya gitu kan. Karena dia bilang mereka itu punya kunci gitu kan, mbak-mbak saya yang lain punya kunci, kita nggak ada yang punya kuncinya. Kamarnya penjahit itu, kamarnya dia itu hanya satu kunci, kamar Eka kuncinya hanya satu, jadi semua kuncinya hanya satu, jadi nggak ada dua kunci. Kita juga nggak bisa buka karena kita nggak punya kunci. Nah malam-malam kira-kira jam berapa tuh kak? Jam 7? Jam 7 Eka WA ke saya, bunda ternyata ada di kamar, ini baru keluar ke kamar mandi. Oh ternyata ada. Kok bisa ya kita gedor-gedor kamar sampai gagangnya digini-gini juga nggak dibuka, kok kayak orang mati ya tidurnya gitu. Kamarnya tuh kan kecil gitu, nggak besar gitu. Jadi semenjak itu saya dan Eka juga bilang begitu keluar dari kamar mandi dia dicariin bunda tuh dari sore, dia belum makan belum apa dicariin bunda. Dia cuma dia akhirnya dia masuk lagi ke kamar sampai besok paginya. Saya lihat kok nggak ada makan, nggak ada minum, nggak ada lapar, nggak ada apa nih, agak aneh gitu. Jadi saya akhirnya berpikiran, saya bilang sama Alif, maaf deh mama nggak nyaman banget nih sama nih anaknya gitu. Oke. Eka ada yang Jangan lupa subscribe ya.